Halo guys, ini sebenarnya sudah jam istirahat saya, tapi seperti biasanya sebelum tidur saya suka baca-baca berita, suka lihat-lihat YouTube, dan sebagaimana kalian begitulah saya buka Facebook dan kita membaca satu berita yang mungkin ini untuk kita anak-anak TKW sudah tidak asing ya. Mengapa kita mau share berita ini? Karena nanti saya kasih tahu di belakang dari video ini ya, supaya kalian mengerti. Sorry, kita mau baca-baca sedikit, kita orangnya pelupa dan kita tidak bisa menghafal nama dari TKI Indonesia ini. Kita panggil saja Mbak Sulis, dan dia dianiaya bukan cuma 1-2 kali, tapi berulang-ulang kali oleh majikan dia. Rambut dia ditarik, dia ditampar, dia diludahi, bahkan dia ditendang gara-gara hal yang sepele. So, dari sekitaran bulan Januari sampai April 2018, majikan dia ini menganiaya Mbak Suli yang umurnya 24 tahun itu berkali-kali dengan menampar pipi dia dan juga menarik rambut dia. Majikan dia perempuan ini berumur 31 tahun, masih muda. Mbak Suli ini mulai bekerja di keluarga mereka ini di sekitaran bulan Desember 2017. Oke, dan di tengah malam majikan dia ini terbangun gara-gara anak dia menangis, dan ternyata diketahui oleh majikan dia ini Mbak Suli lupa menaruh minyak di perut baby dia, dan gara-gara ini majikan dia sangat marah sampai meludahi muka TKI tersebut. Bukan cuma meludahi, tapi dia juga menampar wajah pekerja dia ini berulang-ulang kali. Dan penganiayaan ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2018. Ingat tadi saya katakan dia bekerja di keluarga ini Desember 2017, dan penganiayaan ini terjadi sampai bulan Februari 2018. Di saat Mbak Suli ini sudah tidak tahan lagi untuk bekerja di rumah ini, dia meminta majikan dia untuk transfer. Tapi majikan dia tidak memperbolehkan dia transfer. Tadi kan dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi dan dia tidak akan menganiaya Mbak Suli lagi. Tapi hal ini terjadi lagi di sekitaran bulan April, di saat majikan dia ini mengetahui bahwa Mbak Sulis itu telah mengupload foto-foto anak-anak dia ke Facebooknya Mbak Sulis. Gara-gara hal ini, majikan dia pun menjadi sangat marah dan menampar Mbak Sulis dengan handphone dan juga dengan tangan majikan dia sendiri, menyebabkan wajah Mbak Sulis sampai berdarah. Di sini tidak dikatakan hidung atau mulut, tapi dikatakan wajahnya sampai berdarah. Setelah dia menampar wajah Mbak Suli dengan handphone itu, dia pun melemparkan handphone itu ke lantai, menyebabkan handphone itu retak. Tidak berhenti sampai di situ, dia pun menyimpan handphone Mbak Suli ini. Tidak tahu mungkin karena sebagai hukuman atau apa, tapi dia tidak mengizinkan Mbak Suli memakai handphone dia lagi. Dan setelah ini, Mbak Suli mengalami penganiayaan sehari-harinya sampai dalam seminggu. Dan di bulan April, Mbak Suli ini berhasil mengambil handphone dia karena dia berencana untuk menelpon agen dia untuk meminta bantuan dari agen dia. Tapi majikan dia mengetahui hal tersebut, mengetahui bahwa handphone yang disimpannya itu telah hilang, dan dia menanyai Mbak Sulis kemana handphone tersebut. Tapi Mbak Sulis menyangkal bahwa dia mengambilnya. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak mengambil handphone tersebut. Majikan dia ini pun menjadi marah dan menyuruh Mbak Suli malam itu pun tidur di ruang tamu. Majikan dia ini mengunci pintu Mbak Suli dan juga mengunci pintu rumah mereka agar Mbak Suli tidak bisa lari dari rumah. Keesokan harinya, Mbak Suli ini sedang duduk di lantai dan tiba-tiba majikan ini menarik rambut Mbak Suli dan menendangnya sebelum majikan dia ini pergi ke tempat kerja. Sepulangnya majikan ini dari tempat kerja, dia pun memanggil Mbak Suli ini lonte. Dia memanggil Mbak Suli seorang lonte, dan dia menanyakan Mbak Suli apakah Mbak Suli ingin menggoda suaminya, dan Mbak Suli ini pun menjawab yes ma'am. Padahal dia tidak mengerti pertanyaan apa yang diberikan kepada dia. Tapi saya mengerti mungkin Mbak Sulis ini sudah dalam ketakutan atau apa, makanya dia cuma menjawab yes ma'am. Dan mendengar jawaban Mbak Sulis ini, majikan ini pun menjadi sangat marah dan dia mengambil sapu, memukul kepala dan belakangnya Mbak Sulis. Jadi keesokan harinya Mbak Suli ini memutuskan untuk lari dari tempat tinggal majikan dia dengan cara turun lewat balkoni demi balkoni dari lantai 15 sampai ke lantai bawah.
Dan gara-gara penganiayaan berulang kali seperti ini, sampai Mbak Suli ini sudah tidak tahan lagi dan dia memutuskan untuk mengambil resiko mati atau dia harus lari dari rumah majikan dia itu. Dan bersyukur Mbak Suli ini sampai di lantai bawah dengan tidak kurang apa-apa. Dan sesampainya di lantai bawah, Mbak Suli ini menelpon agen dia, dan agen dia pun ini menasihati Mbak Suli untuk menelpon polisi. Akhirnya setelah mereka menelpon polisi, dibawalah Mbak Suli ini ke rumah sakit, dan didapati di bagian tubuh Mbak Suli itu terdapat memar-memar atau bekas luka-luka gara-gara penganiayaan dari majikan dia. Akhirnya majikan dia ini pun dipenjara selama 10 bulan 2 minggu dan diwajibkan membayar Mbak Suli uang sebesar 7.500 Singapura dolar. Jadi teman-teman, saya ingin share ini karena mungkin kita yang di bagian Singapura ini yang membaca berita-berita seperti ini, dan ada beberapa teman yang menanyakan bahwa enak atau tidak bekerja di Singapura sebagai TKI. Saya kasih nasihat, semua tergantung nasib kita, semua tergantung cara kita berespon, semua tergantung tergantung nasib kita, I guess. Kalau kita beruntung, kita dipertemukan dengan majikan yang baik-baik. Kalau kita tidak beruntung, hanya doa yang bisa menguatkan kita untuk terus bekerja di sini. Kalau saya bersyukur selama saya bekerja di sini, saya tidak pernah dianiaya, karena saya juga tidak akan membiarkan diri saya dianiaya. Tapi saya percaya di luar sana masih banyak majikan-majikan yang baik hati, yang mempunyai belas kasihan kepada pekerja-pekerja mereka. Dan ya, itulah berita di malam hari. Dan ada satu berita juga yang kita baca tentang seorang TKW yang mencampurkan, saya lupa, di minuman atau di makanan majikan dia mencampurkan darah kotornya. Tapi kita akan baca dulu beritanya seperti apa dan kita akan share kepada kalian. Oke? Bye.